Apa hal yang orang nggak tahu tentang industri perfilman? Kenapa film industri itu banyak sekali Bombay? Sorry ya. Hello guys, welcome to BLS Talk. Teman-teman ini teman sekolah kita. SMP, SMA bertiga kita terus satu kelas. Let's welcome Denny. Aduh, gue malu. Jadi sebenarnya kita hari ini pengen ngobrolin karena Dennis ini kan sebenarnya ada di film industri ya kan, perfilman juga. Kita pengen Bukan keluarganya Pak Punjabi, bukan. Saya digaji, bukan saya yang punya. dikit lagi. Dia sebenarnya masuk perfilman nepotism kan ya. Enggak juga sih, tapi gara-gara gue Bombay sih. Iya, itu adalah premis pertama yang pengen gue tanyain. Kenapa film industri itu banyak sekali Bombay? Sorry ya, maksudnya kayak yang kita tahu di kalangan-kalangan orang-orang non Bombay, ya kan. Itu kebanyakan kalau misalnya di dalam film industri itu kebanyakan orang Bombay. Itu mah tanya mereka ya, gue kan pas lahir ya udah banyak Udah di Bombay situ, aja. iya. Tapi emang kayaknya mereka lebih berani deh dulu. Kayak mereka kayak, ayo bikin film yuk gitu. Dari mereka yang the first founders lah gitu. Tapi emang karena dulu demand supply nggak banyak, atau memang kayak karena ada gimana ya ngomongnya, mainstream berita yang bilang kalau misalnya dulu kan Hollywood atau Bollywood, tiba-tiba orang India yang dari Indianya langsung datang ke sini, tiba-tiba mereka ketemu ada demand supply-nya ada nih, we can make better movies atau kayak gimana gitu loh. Pernah tahu history di belakang itu? Yang gue tahu itu pokoknya orang-orang Hindia itu yang di sini ya, mereka tuh masih merajalela lah bikin film juga. Tapi emang mereka tuh udah turun temurun lah, udah generasi ketiga. Nah kebetulan kan gue generasi baru juga nih. Gimana mereka bisa bikinnya gue juga kurang tahu. Tapi kayak I think it's all about the dedication sama mereka punya niat aja sih. Mungkin dia juga tahu di Hindia di zaman itu film Hindia lagi bagus-bagusnya, so mereka mau bawa juga itu nuansa ke Indonesia juga. Oke. Background check sedikit biar kita tahu kita bawa narasumber yang bagus. Ceritain dulu misalnya pertama kali lu kuliah sampai sekarang tuh kerja di mana, industrinya gimana? Kayak lu bisa masuk industri ini gitu. Iya. Ini jangan company name. Maksudnya oke lah, just kasih tahu aja. Jadi gue itu pertama kan, film pertama gue waktu gue kecil itu yang dibawa ke bioskop, lu tau gak film apa? Bentar, gue mikir dulu ya. Gue umur 6 tahun. 6 tahun, kita pikir ya. Gue dibawa bokap gue nonton film itu di bioskop, gue masih 6 tahun. 6 tahun. Iya. Film Bombay. Enggak. Coba tebak lah, lama banget. Tarzan Mimper. Tebak. Tarzan Mimper. Tahun 2006. Oke, gue tebak karena lu Bombay Gua masih 4 banget, tahun. ya kan? Lu Bombay banget. Lu Bombay banget. Menurut gua film pertama lu Kung Fu Hustle. Enggak lagi. Nggak mungkin. Bombay banget bro, Kung Fu Hustle bro. Nggak mungkin. Kuku Hasak lah Bombay bro. Bombay. Kabigu keluarnya kapan? Nggak mungkin. Di bioskop ya? Nggak mungkin. Udah deh, apa lama? Di Itu apa? bioskop. Rumah Hantu Pondok Indah. Oh. Umur 6 tahun. Untung gua gak gila sekarang ya. 6 tahun gua nonton, makan popcorn gitu lebar. Anjir, Rumah Hantu Pondok Indah. Jadi gue emang udah tergila-gila dengan perfilman Indonesia. Oke, gila. Jadi gue tuh antara dua, waktu gue dibawa bokap gue itu antara gue bakal gila, sengklek, atau gue bakal cinta sama film Indonesia. Untung cinta. Untungnya cinta, tapi agak dikit sengklek sih dikit. Agak dikit, kelihatan sih. Kelihatan. Ikat ya nanti kalau kelihatan. Nggak apa-apa, nggak usah dikat. Tapi harus sedikit gitu nggak sih biar bisa bikin film? Gini tuh apa? Sengklek. Iya. Jadi maksud lu semua orang film Nggak. industri sengklek? Semua identity itu harus beda-beda. Harus ada yang mereng banget gitu. Contoh. Nggak mau sebut namanya. Saya masih baru. Masih mau kerja, mohon maaf. Sebut aja nanti di blip kok. Kalau tadi gue yang punya PH mah gue bebas. Sebenarnya gue nggak punya PH, kan gue digaji untung lah, gitu untung ya. lah. Iya. Takutnya kita kasih tahu dulu ya, PH itu artinya apa? Production Production house. Asrani mikirnya PH tuh beda. Oh iya. 3. Yang lain gitu. PH belakangnya kom gitu kan. PHD. Gue PHD sih. Oh lu PHD. Gue PHD. Oke, jadi balik lagi nih. Film pertama berarti Rumah Hantu Pondok Indah. Gue hampir ngomong Rumah Sakit Pondok Indah. Lu jangan magang. Tahu lu jadi ortopedi tiba-tiba ya kan kalau lu nonton rumah sakit. Belum ada yang bikin filmnya. Tapi mungkin kita bisa bikin abis ini Rumah Sakit Pondok Indah. Ngapain lu? Kayak bikin apa itu film Korea yang di Netflix itu apa? Yang tentang dokter-dokter itu?
Beda market. Bukan Dokter Strange. Kayak Dokter Bukan. Strange bener. Beda market deh. Coba yang tahu bisa guess di komen anjir. Gitu dong biar komunikasi sama yang nonton, komunikasi. Makanya kita invite dia kan buat ngajarin. Iya, buat ngajarin ya kan. Bisa. Jadi film pertama ada Rumah Hantu Pondok Indah. Gara-gara itu karena lu jadi jatuh cinta sama film industri di Indonesia. Jadi suka lah, oh ada film yang sangat kayak deket ya dengan Indonesia. Pondok Indah kan misalnya kayak di Indonesia gitu. Terus gue makin sering nonton film lagi tuh. Film-film yang sesuai umur lah ya. Mulai nonton sering banyak film, akhirnya gue memutuskan, oke gue mau sekolah film. Tapi gue tuh bingung kan, gue nggak ada generasi film gitu ya kan, kayak bokap gue ketuanya tuh bukannya yang punya PH. Jadi kan gue harus membuat langkah gue sendiri. Terus gue bingung, aduh gue mau sekolah film tapi kayak kira-kira gue bakal dapat gak ya jobnya. Terus percaya nggak percaya, ini udah nonton belum film ini? Film sore. Ya. Nah, gue DM sutradaranya. Oke. Gue nanya tentang kayak Andy Lawrence. Andy tuh ya? Lawrence. Oke. Gue nanya, kayak dia udah lupa juga, tapi nanti gue show ya chatnya guys. Terus gue chat dia, gue nanya kayak apakah worth it nggak ya untuk kita sekolah film di Indonesia atau di luar negeri gitu. Terus dia kayak akhirnya memberi gue jawaban yang sangat reasonable lah untuk bilang kayak it's all about your passion gitu semua. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk sekolah film di sini. Dan menurut gue itu best decision karena gue tahu gue mau kerja di sini kan. Kalau gue belajar film di USA atau apa, ya mungkin gue bisa lebih bagus juga. Tapi kayaknya kan it's all about the networking, you know, like trying to know what the market wants and all. Then you have to learn where you wanna work gitu loh. Jadi akhirnya habis gue sekolah film, gue mulai magang juga, dan akhirnya gue mulai bikin-bikin film pendek, terus gue meng-approach lah PH-PH mana yang bisa memperkerjakan gue. Keren. Film yang jadi inspirasi untuk Gone Girl, karyanya Gone Girl. David Oke, Fincher. Ya, bagus. Itu bagus. Plot twist-nya banyak. pertama kali dalam satu film itu Ya. kita diceritakan dari dua point of view karakter yang berbeda. Terus gue Ya. kayak, oh bisa film tuh kayak gini. Jadi misalnya kita kayak satu protagonis, dia bakal kalah menang, ini kayak ada dua Udah nonton protagonis. Lu orang belum nonton belum? Gue jarang banget nonton film. Ya gue nggak movie fanatik sih. Udah nggak suka nonton film ya. Suka sih. Gue Lebih ke TV show. lebih TV show. Oh, Gue juga sempat kerja di TV show dulu, baru di film. web series. Web series. Web iya. series. Web series. Boleh disebut gak web series? Boleh. apa tuh? Gue ikut serta di Scandal 2, Virgin Mom 2, sama di Merajut Dendam. Belum nonton kan? Bulan Guritno itu bukan? PH-nya bukan. ketahuan dong sekarang. Oh iya, PH-nya ketahuan. tapi nggak ada masalah kan, emang gue Udah gak kerja di sana. Udah nggak kerja di sana. Oke. dari PH yang baru sekarang. Gue punya pertanyaan satu. Ini penting banget menurut gue. Kenapa lagu pertama kali bioskop mulai itu catchy banget? Jangan salah mengira. Tontonannya. Itu enak banget aja. Kenapa ya? Itu siapa yang bikin sih? Bagus banget, Cok. Lembaga Sensor Film Indonesia. Terus orangnya kayak apa ngomong apa? Apa? Coba. Pastikan tonton film sesuai kategori dan umur Anda. Yes. Terima kasih Bapak untuk videonya itu membuat kita jadi terngiang-ngiang. Itu enak banget lagunya bener. Enak. Catchy banget. Tuh nggak di India, lu kalau nonton, sebelum nonton, lu harus berdiri National and Anthem. nyanyi National Anthem. Sumpah. Jujona gona mana. Jana gana mana. Oh gitu. Setiap film. Dan kalau lu nggak bangun diapain? Tidur. Gua nggak tahu. Diapain dia? Tapi kayak berarti lu nggak nasionalis aja. Iya, yang penting lu harus nasionalis. Enggak salah sih. Bener kan? Iya. Oke, kita ngomongin film industri lagi. Karena pertama kali film yang lu nonton, film Indonesia adalah Rumah Hantu Pondok Indah. Ya kan, film horor tuh, ya kan. Berarti pada saat itu film-film yang lagi booming adalah genrenya horor. Zaman sekarang sampai zaman itu sampai zaman sekarang, Bro, masih horor. Masih horor ya? Kenapa tuh? Maksudnya kenapa film industri kita di Indonesia tuh kayak horor. Walaupun beberapa belakangan ini berkat beberapa orang ada film-film yang lain mungkin juga booming banget gitu kan. Cuman masih kemungkinan 70% dikuasain sama film horor ya. Itu kenapa tuh maksudnya? Sebenarnya itu pertanyaan yang sangat bagus sih, karena gue juga udah terperes otak gue untuk jumpscare horor kan. Oke. Tapi emang yang gue tahu itu ya, lu lihat deh di Indonesia itu, menurut gue salah satu negara dengan variety of hantu yang paling banyak.
Lu ada kuntilanak, pocong, tuyul, gundurwo, Jin Dasim, Jin Ifrit, itu semua tuh kayak itu yang masih masih di Indonesia banget lah gitu kan. Jadi kayak menurut gue Indonesia tuh emang salah satu negara dengan cerita rakyat yang berkaitan dengan horor juga banyak banget gitu loh. Jadi supernatural juga tinggi, makanya menurut gue kayak Indonesia dan Jepang tuh sebenarnya. Yang maksudnya kayak cerita hantu mereka itu kental banget. Kayak Thailand juga ya? Thailand juga Thailand ya. juga ya, Thailand Kayak juga. lu berapa kali sih kalau lu denger gini, jangan gunting kuku deh malam-malam, Ya. pamali. Tapi kenapa pamalinya? Iya. Ya, Tapi apa? itu semua kayak langsung ya udah aja gitu Tapi loh. pamalinya apa? Ada cerita belakang? Kayaknya pas itu gara-gara dulu rumah gak ada lampu, Oh takut iya, kepotong masalah takut kaki. gigi, iya, Iya. sakit, Tapi gue nggak tahu iya. ya, itu benar atau enggak. Bener. Tapi menurut gue emang Indonesia tuh kayak gampang percaya dengan cerita yang seperti Ya. itu karena mereka sudah dibesarkan dengan konsep yang seperti itu. Jadi banyak yang hits home lah gitu. Kayak kalau ini mau film tentang kuntilanak. Oh, gue tahu tuh dulu tetangga gue punya bibi, punya paman itu pernah diganggu sama kuntilanak. Jadi orang tuh udah langsung relate gitu loh. Oke, siap. Nah, kalau menurut lu sendiri, film horor Indonesia dari dulu sampai sekarang progresnya naik terus. Naik dong. Naik terus ya? Cuman yang kalau sekarang ini karena semua jadi banyak bikin yang film horor juga, jadi terlalu repetitif gitu loh. Oh, Kayak oke. lu pasti bisa dalam satu tahun udah film kuliah kayak 10. Film pocongnya 10. Oke. Kan ulang-ulang terus kan. terus. Tapi secara kualitas udah much better lah kalau lu bandingin sama zaman-zaman dulu. Tapi lu sendiri pernah bikin film horor? Pernah, gue emang sama PH gue sekarang kita lagi fokus ke bikin film horor. Oke. Nah, itu sendiri film horor yang lagi lu bikin, berarti lu harus research dong. Lu bagian apa ini, sorry? Gue bagian creative associate. Creative Associate. Jadi Oke. gue membantu dalam tahap pra-produksi itu gue lebih in charge lah untuk dalam skripnya. Di gue work with the writers, terus gue juga work with the producer, and then we work with the director untuk the treatment and all itu semua. Jadi sampai matang banget, kita make sure semua matang sebelum mereka syuting. Jadi pas syuting gue udah nyantai aja bang. Iya. Itu berarti lu pre-production berarti ya. Pas mereka produce the film, lu juga ikut serta hadir di sana di lapangannya. Datang tapi lebih ke supervisi dan cuma lihat-lihat doang sih, cuman kayak memastikan sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Kan kita udah ngobrol sama sutradara, sama penulis, sama bagian casting, bagian kru yang lain, DP semua kan, just to make sure the treatment is as per what we have spoken about. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjut gua adalah, lu dari semua film yang pernah lu produce, yang lu ikut serta juga, ada nggak salah satu film yang menurut lu kayak, ini gue paling favorit, yang nggak bakal bisa gue lupain seumur hidup, mau itu baik atau mau itu buruk, terserah lu. Sekalian numpang promosi kali ya. Kita lagi mau rilis nih nanti Cerita Lila. Itu berdasarkan salah satu famous paranormal investigator di sini. Namanya Sarah Wijayanto. Jadi kita mengambil salah satu video dia, kita adaptasi menjadi film horor. Itu salah satu most viewed-nya juga dalam dia punya channel. Jadi itu kita menambah esensi drama, menambah esensi horornya juga. So I think itu bakal one of my proudest ya. Kenapa? Maksudnya kayak emang pas pre-productionnya itu lu seneng banget atau memang dari topik dari si filmnya sendiri, premis ceritanya lu memang suka banget atau kayak sutradaranya, produsernya lu cinta banget sama mereka gitu. Percaya nggak percaya? Anjay, baiklah kita percaya nggak percaya. Tahun 2020 waktu lagi COVID itu, kan kita di rumah terus ya, nonton TV, YouTube, Netflix, apa semua tuh udah pasti. Tiba-tiba gue dengar kakak gue nangis gitu kan. Gue kayak, putus dia? Makanya gue bingung kan, kenapa nih nangis kata putus atau apa. Gue bilang, aduh kalau putus berarti dia bakal makin lama di rumah gue kan gitu. Terus gue naik kan, kenapa? Dia bilang, nih gue lagi nonton DMS, nama channelnya si Sarah itu kan. Namanya Cerita Lila, bagus banget, ini banget. Coba lu nonton deh, lu apa gitu. Ini gue posisinya gue masih kampus ya, gue maksudnya kayak belum kerja gitu loh. Terus gue nonton satu video itu doang. Dan gue memang nangis, memang se-emotional itu. Dan ini gue nggak bohong, ini gue swear, gue nggak bohong. Abis itu
lucunya waktu gue akhirnya udah work di PH ini, dan gue yang nonton satu video itu doang ya dari dia ya. Waktu kita ketemu sama pihak DMS ya, kita mau adaptasi dia punya, bisa that same story. Yang satu video yang gue nonton, jadi pas lagi bahas, Dennis udah nonton belum, bisa gila. Gue kayak, udah gitu, cuma itu yang gue tonton gitu loh. Terus kayak bisa gue kerjain gitu loh. Jadi gue kayak udah tahu banget itu udah story dari 5 tahun yang lalu. Jadi untuk gue bisa ikut serta dalam membuat itu film kan something like gimana ya, kayak bangga aja sih gitu loh. Dan something which is like called for dari 5 tahun yang lalu. Anjay, called for, padahal cuma nonton doang. Layar tancap apa TV? TV bro, TV. Layar tancap zaman berapa bro? TV. Tahun 2006 gue udah di bioskop nonton. Udah nggak layar tancap nih. Tapi gue mau balik tentang kayak kualitas film horor Indo. Gue mau tanya lu kayak, what do you think compared to other countries? Kualitas film horor Indo gimana? Because waktu gue di kuliah ya, banyak temen-temen gue mau sukanya nonton film horor Indo. Tapi mereka bukan orang Indo. Mereka kayak, oh film Indo paling serem, paling keren gitu. Di Malaysia. Oh di Malaysia ya? Di Malaysia Pasti. banyak yang suka nonton. Di Malaysia emang kayak film Indonesia itu, film horor Indonesia di Malaysia salah satu pasarnya juga lah gitu. Dan kan we shared the same setan kayaknya ya. Kayak di Indonesia ada tuyul, Malaysia juga ada jin yang tadi, jin Dasim, jin Irfit apa semua, di Malaysia juga ada itu kan. Jadi setannya naik perahu ya. Bordernya masih sama lah, nggak usah pakai visa kan. Tadi kalau mau terbang ya masih sampai gitu loh. Ya, oke. Terus kenapa kayak film Indonesia itu menurut gue karena banyak cerita rakyatnya sih. Like Backstory. folklore itu banyak gitu ya. Lore-nya, The lore itu banyak kayak Lore-nya misalnya pasti tentang ada. kalau kuntilanak, oh dia mati seorang perempuan yang mau balas dendam. Iya. Tuyul, oh dia tuh hantu yang mau maling. Ini kita kayak banyak story. Jadi itu bukan hanya hantu yang menakut-nakutin, tapi there's a story to it gitu loh. So based on legend gitu loh. Based on legend ya. The fables, the tales. Emang Indonesia tuh banyak banget bro. Jadi kita kayak kalaupun mau riset itu nggak pernah capek sih. Nggak pernah ribet juga karena kayak it's always there. There's always something you can do. Di Indonesia gue kalau ketemu 10 orang dari 10 orang ini pasti 2 tuh ada cerita horor. Betul. Fair. Lu sendiri ada nggak pengalaman ketika lu nge-produce sebuah film yang lu kayak digangguin atau gimana gitu? Gue pernah waktu gue bikin film pendek. Oke. Tapi kalau kru yang kenapa? Enggak, aku lagi Soalnya dia berasa kaum dia di shout out soalnya. Tahu ini shout out. Oke, yuk. Ini salah satu bagian soalnya dari mereka. Tapi emang mirip sih, enggak deh. Enggak deh, gue pernah syuting film pendek gue di kampus nih. Jadi gue dapet sukses ke satu gedung lah. Gedung ini emang gedungnya tinggi banget dan gue dapet itu di harga yang murah. Jadi gue kayak udah seneng banget dong gue mau syuting apa semua. Jadi film gue itu tentang film pendek gue itu tentang satu orang yang terperangkap di dalam gedung itu. Ya dong kita lagi syuting apa semua. Salah satu dari teman gue itu ke gue bilang gini, itu di kamar mandinya tuh serem banget apa bla 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 gini. Gue kayak ala lu biasa lah gitu. Terus gue yang mau pipis. Tiba-tiba ada suara pintu tutup kan, yang pintu WC-nya kan gue di urinal ya kan. Tutup, gue kayak siapa? Gue kayak sebut nama, nggak ada. Tiba-tiba ada suara flash. Udah dong. Terus gue pikir salah satu teman gue juga. Gue gedor, bro masih lama nggak mau take nih. Gue buka, nggak ada orang. Gue langsung balik. Kan gue, the thing is, gue lagi sutradaranya tuh di situ. Itu film pendek gue gitu kan. Jadi kalau ada hantu, bubar, gue yang rugi. Gue udah bayar duit gitu kan. Gue bilang, guys, kamar mandi lantai 21 rusak. Kalau mau kamar mandi ke lantai 20 ya. Untungnya lu udah selesai kencing ya? Untung udah kencing. Coba lu belum selesai kencing lagi gini, bro, ketok-ketok buka nggak ada, lu gini-gini. Ya nggak lucu kan? Setannya agak understanding ya untungnya. Dia tahu deh ini orang. Iya. Nungguin selesai kencing. Betul. Setannya nggak mau dikencingin. Dia tahu gue agak steklek kan. Lagi kejar, itu kan bingung juga. Terus pas gue bilang gitu, tau gak, that one person yang bilang sama gue itu angker, dia udah langsung kayak, udah tahu gitu kan. Terus gue langsung kayak, diam gitu kayak diam. Tapi lu masuk ke toilet lu nggak bilang permisi atau apa? Nah itu kan. Harusnya emang kita di situ baru gue belajar emang kita harus kayak bilang permisi, kita harus doa lah sebelum mau syuting mau kerja. Kita kan kita mau mengambil
lokasi orang gitu kan. iya, iya. Kita kan ada yang dimiliki nungguin orang apa. lain. Tapi enggak, gue juga pernah tuh kalau kru-kru film, kalau kan kita syuting di gunung, di hutan gitu kan. Nah, habis itu, wah! Ah kan mati. Gue kaget aja. Gue kaget lu aman. Aduh. Kalau syuting. Lihat muka dia. Gue nggak expect dia bisa kayak gitu. Lu pikir gua di sebelah dia? Gua expect aja. Tapi gue kalau syuting di gunung, di hutan apa semua itu udah biasa kayak dengar orang, ini lagi kerasukan. Ini lagi itu bakal diruqyah apa semua itu gue langsung kayak ya ini udah ya jadi film nih. Iya. Lu videoin dia aja. Iya, film dia lagi datang mau syuting kerasukan panggil ustadz ruqyah kan jadi skrip sebenarnya kan. Iya. Jadi itu udah menjadi hal yang biasa untuk syuting di luar, di hutan atau di gunung gitu pasti. Makanya kita selalu panggil ustadz biasanya before the shoot untuk doa dulu gitu. Oh shit. Lu berarti ini kan film industri kan sebenarnya job desk-nya kan banyak. Iya. Ada yang soundman, ada yang ini. Gue sih nggak terlalu tahu ya. Maksudnya apa aja bagian-bagian job desk-nya. Kalau dari diri lu sendiri, lu itu visi lu ke depan adalah gue pengen jadi apa gitu. Kalau boleh dijelasin. Apa? Kayak bokap gue lagi nanya. Jadi gini Pak, aku emang mau sekolah film. Nggak, gue dari dulu gue pengen sutradara. Karena kan kayak lu tau kan gue agak apa diva ya, tadi kan mau air mau apa semua. Gue suka kalau gue bikin film itu, it has to be about my story, my idea, my approach, my apa semua. Jadi kayaknya itu hanya bisa dicapai kalau gue menjadi seorang sutradara gitu kan. Tapi setelah gue masuk sekolah film, gue kayak gue juga suka nulis nih gitu loh. Terus gue magang nulis. Terus waktu gue nulis, waktu gue magang, terus gue kerja pertama gue itu gue membantu produser lah. Gue dari produser gue punya rekan kanan. Jadi gue lihat dia punya kerja, juga seru nih jadi produser. Jadi gue sebenarnya itu kayak jadi sutradara, jadi penulis, jadi produser juga bahkan sampai sekarang sebagai script creative associate. Gue suka aja sih sebenarnya, karena gue emang passion gue di film, jadi gue mau apapun itu apa bidangnya gue emang senang. Tapi of course untuk ke depannya gue berharap gue bisa bikin like my own movie as a director, writer, and also producer. Oke, kita nggak ngomongin tentang film lu nanti pertama tuh dalamnya apa ya, tapi gue mau tahu genre-nya apa yang ada di otak lu sekarang. Thriller sih gue suka, tapi nggak laku di Indonesia. Kenapa? Malas mikir nonton. Mereka tuh, mohon maaf ya orang-orang. Warga-warga saya, termasuk saya juga kalau nonton ke bioskop itu kayak nggak mau mikir. Kayak mereka tuh kayak maunya mau ngakak, mau takut atau mau nangis. You need to get a reaction from them. Jadi kalau lu mikir kayak ini pasti yang bunuh si Bang Toib itu mereka males. Tapi sorry to say, maksudnya kan kalau thriller kan ada setiap genre-nya kayak psychological thriller, action thriller, kayak gitu kan. Kalau kayak Raid kan action thriller, ya. Itu kan sangat sangat dicintai orang Indonesia kan. Raid maksudnya it was a blockbuster. What type of genre thriller yang lu pengen bikin psychological? Gua suka sih psychological, tapi at the end of the day kan, gue juga suka dengan romance juga gue suka, drama juga gue suka, horror sih gue juga suka, tapi gue lagi capek. Kayak my first movie won't be a horror movie juga sih guys. Tapi gara-gara Gone Girl, di mana Gone Girl sih. Gone Girl yang bikin lu kayak, lu pengen banget psychological thriller. Emang sih seru banget ya. Seru, maksudnya kayak lu bisa dua point of view karakter lu di satu film yang sama. Betul. Keren sih. Lu orang pernah nonton gak psychological thriller? The Split kan? Split ya? Split boleh. Suka banget sama Split. Shutter Island. Gua Shutter Island pernah nonton. Inception udah dong. Inception itu udah sci-fi, thriller, fantasi, all in one. romance. Tapi main story-nya kan psychological thriller dong kalau Inception kan. Tapi itu gue juga nggak mau, gue juga harus tahu kan, maksudnya kayak gue bikin film kan buat di Indonesia juga. Kayak kalau gue juga bukan Nolan gitu yang bisa bikin kayak Inception gitu. Kalau dia kan realism. Nah, paling I will try to make something like domestic thriller. Domestic. Iya. Karena gue juga pengen nonton kan, kayak gue pengen bikin film kan gue pengen ditonton gitu. Kalau cuma gue yang nonton, gue bikin ini aja, bikin podcast aja gitu. Tapi kan. kok yang ini kan There was a shot. Benar. Apa? Jetar gitu. Tapi benar. Guys, kita punya 3 subscriber. Sama gue 4 deh gue bikin sekarang. Sama gue 5, gue belum follow by the way. main at least gue. Nah, kita mau nanya tentang pendapat lo. Okay. Sebenarnya menurut lo
film yang sukses itu dilihat dari jumlah penonton yang nonton atau imajinasi atau kreatif side-nya dari si sutradara dan produser yang nyampe. Dari story, Iya. oke, kayak gini, dari kritik atau dari mas, ya nggak sih? Betul. Terus kalau film-film Oscar kan biasanya bukan mass banget tapi kritik banget. Iya, karena gue juga punya beberapa teman yang memang ada di film industri. Mereka punya pandangan tentang film industri itu berbeda. Ada yang mereka benar-benar plek ketiplek, gue punya passion, gue pengen bikin film sesuai dengan passion gue. Ada satu lagi yang enggak, I don't care tentang passion gue, I'm trying to make money. Gitu. Jadi gue mau bikin film se-mainstream apapun, repetitif kayak gimana pun, gue bikin multiple film, yang penting income gue dapat gitu loh. Nah, menurut lu sendiri itu Fast gimana? and Furious. Tapi successful lah, blockbuster lah. Ya nggak Successful, sih? tapi Kayak ya. maksudnya kalau Fast and Furious keluar sekarang, pasti ada yang ngantriin kan, nonton kan, pasti That's ngantri. true. Ada. Itu benar. Karena kan udah di nostalgia factor juga kali ya. Udah diikutin dari awal gitu kan. Kayaknya sih menurut gue sih harus stopnya di Fast 7 sih. Udah. Betul. Menurut gua Fast 5 udah cukup actually. Waduh. Oh iya, actually you know what, Fast 5 juga bagus sih. Fast 7 Ya, juga kan oke, masih karena oke. nostalgianya kita di dalam bus. Pokoknya itu waktu itu mobil belok nggak ada. Iya. That's it. Udah. Duit. Nah, menurut lu apa? Gue jujur ya, gue pengen bikin film yang gue suka gitu kan. Tapi setelah gue udah lama di industri ini, gue baru yakin emang you need money, bro. Iya sih. Jadi kayak, and you can only make more movies when you get one right with your audience. Lu bikin film yang lu punya grup doang yang tahu kayak harus tebak, harus mikir kayak lu nggak bakal tahan lama sih sebenarnya. Oke. Jadi lu harus bisa get that balance. Jadi gua pengen mencoba cari yang mana yang gua juga suka, secara kritik juga bagus, tapi at the same time bisa nyampe ke audience juga. Banyak kok sekarang juga film kayak gitu. Any example yang kritik bagus dan ini juga bagus, dua sisinya bagus. Nah, susah. Menarik sih. Gua tiba-tiba kayak blank semua film gitu kayak gitu. menurut gue ya, karena gue pecinta banget Yandi Lawrence. Sore itu very popular, duit dapat banget, dari dia punya web series aja udah bagus banget, filmnya lebih gila lagi, ya kan, kreatif side-nya dapat, Ten. musiknya keren banget. Tapi gak semua film tuh bisa jadi kayak Sore itu kayak once in a blue moon sih menurut gue. I think no one would expect that movie untuk bisa 3 juta penonton juga sih. Tapi gue seneng banget itu film 3 juta, dia kayak membuka pikiran orang kayak you can make any kind of movies as long as dia bagus dan lu juga pede nonton film itu, tau gak sih? Oke, teman-teman, jadi gue cuma mau nanya satu hal terakhir, abis itu kita cut ya. Gimana, maksudnya waktu itu ketika lu lagi bimbang mau pilih kuliah perfilman atau enggak, lu kontak Yandi Lawrence. Sekarang kan ada audience kita mungkin yang punya passion yang sama sama lu. Waduh. Iya kan? Apa kata-kata yang bisa lu kasih ke mereka kalau mereka mau masuk ke dalam industri perfilman juga? Motivate atau something that you should know before going inside gitu loh. Kalau bukan Bombay nggak usah. Enggak, bercanda. Enggak, bercanda. Tapi kenapa gue lupa? Nggak, pokoknya kan jujur gue juga belum sampai di zona yang dimana gue bisa bilang gue nyaman atau gue sukses gitu ya. Yang pasti gue senang gue bisa ada di industri ini. Gue ikut serta di banyak proyek juga. Jadi yang bisa gue bilang it's all about the passion gitu loh. Karena gue juga di awal-awal gue coba menjadi kru, gue mencoba menjadi asisten sutradara, terus gue rasa kayak aduh gue nggak suka nih ranah profesi ini. Tapi ya untungnya lu bisa explore banyak lagi kan, apakah lu punya bidang di writing atau di directing atau semua. Jadi you need to know yourself juga sih, lu maunya apa gitu. And once you think you got it, you make more short films aja sih. Keren. That's where we see your talent. Last question. Apa hal yang orang nggak tahu tentang industri perfilman ketika lu baru masuk, lu baru tahu? Iya. Oke. Banyak banget. Oke, jangan deh, gue takut. Nanti di sensor ya. Oke, jadi gitu aja untuk podcast kali ini. Teman-teman, bagi yang nyari Dennis atau pengen ngobrol tentang kayak industri perfilman, boleh kontaknya di mana nih? Di sini ya? Gue saya sibuk. Oh, nggak jadi guys. Dennis Kumar di Instagram. Saya punya ini akun di lock, tapi boleh di request. Kalau cakep saya accept. Cewek atau cowok? Duduk boleh? Oh iya, Bener. Saya pakai buat saya punya aktor. Oh iya, Pikir tuh ke ada depan. ini. Iya, oke. Siap.
Oke, that's it for today podcast. Thank you guys. Thank Thank you so you, much. Dennis. Thank Thank you, Dennis. Thank you, Dennis. Oke. Guys, like, subscribe, follow, repost, share, follow Dennis, follow kita semua. Thank you. Goodbye. Bye bye. 1, 2. 2, 3.